Bila langit telah terlampau kelam oleh debu kebohongan, dan bumi tak lagi sanggup menahan beban air mata ketidakadilan, maka getaran di relung batinmu adalah tanda bahwa ia sedang berjalan mendekat. Siapakah yang lebih setia menantimu selain sosok yang namanya tertulis di prasasti takdir, namun hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah menanggalkan jubah kesombongannya? Ketahuilah, saat hukum manusia mulai kehilangan nyawanya, saat itulah hukum Tuhan mengirimkan utusannya dalam kesunyian yang paling benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga cahaya kedamaian senantiasa memeluk hati kalian yang sedang didera rindu akan tegaknya keadilan di tanah pertiwi ini. Mari kita melangitkan doa agar keteguhan jiwa tetap menjadi milik kita. Meski badai ketidakpastian sedang mencoba merobohkan tiang-tiang harapan yang kita bangun dengan susah payah. Pernahkah kalian merasakan sebuah kehadiran yang tak terlihat mata, namun membuat jantung berdetak lebih tenang di tengah kekacauan dunia? Ia bukanlah sosok yang datang dengan deru mesin perang atau kilau mahkota kencana, melainkan sebuah getaran cinta yang merambat pelan, menyapu sisa-sisa kesedihan di wajah rakyat yang telah lama dikhianati oleh janji-janji palsu. Kita sedang hidup di sebuah masa di mana kenyataan seringkali lebih pahit daripada mimpi buruk yang paling kelam sekalipun. Di sudut-sudut kota dan di sela-sela gubuk desa, orang-orang mulai mempertanyakan di mana letak kebenaran. Ketika mereka yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi pemangsa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum telah mencapai puncaknya. Seperti bisul yang tinggal menunggu waktu untuk pecah. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadilan bisa dibeli dengan lembaran kertas dan kekuasaan. Ini bukan sekadar masalah internal sebuah bangsa, melainkan sebuah tragedi yang memalukan citra negara di mata internasional. Seolah-olah kita adalah bangsa yang telah kehilangan kompas moral dan harga dirinya. Wahai jiwa yang terjaga, janganlah kalian tertidur saat fajar hampir menyingsing. Sebab mereka yang lalai akan kehilangan momentum emas ketika cahaya kebenaran menembus kabut tebal. Ingatlah wasiat leluhur bahwa akan datang suatu masa di mana yang benar dianggap salah dan yang salah dipuja bagai dewa. Namun disitulah ujian kesetiaanmu dimulai. Satrio Piningit bukanlah seorang politisi yang pandai bersilat lidah di atas panggung kekuasaan. Bukan pula pahlawan yang haus akan pemujaan massa di media sosial. Ia adalah sebuah manifestasi cinta ilahi yang mewujud dalam kesederhanaan seorang manusia, yang mungkin saat ini sedang duduk di sebelahmu. Atau mungkin ia adalah sisi terbaik dari dirimu yang sedang bersembunyi karena malu melihat rusaknya dunia. Kehadirannya adalah sebuah jawaban atas jeritan hati mereka yang merasa dipermainkan hukum. Mereka yang kasusnya diputarbalikan demi melindungi kepentingan segelintir orang yang merasa memiliki negeri ini. Pernahkah kalian melihat betapa dalamnya luka ketika institusi yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber penderitaan? Fenomena rusaknya institusi penegak hukum yang begitu parah bahkan memicu amarah kolektif. Hingga muncul seruan ekstrim untuk membubarkan lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Mencerminkan betapa dalamnya luka yang dirasakan oleh rakyat. Namun, di tengah kemarahan yang membara itu, Satrio Piningit hadir sebagai penyejuk yang tak bersuara. Ia tidak membalas api dengan api, melainkan dengan air kejujuran yang murni. Ia memahami bahwa kehancuran sebuah bangsa dimulai ketika kebenaran disembunyikan di balik laci-laci kantor yang megah. Dan kejujuran dianggap sebagai barang langka yang membahayakan karir. Sosok ini adalah personifikasi dari nurani yang teguh, ia yang tidak mempan oleh suap, tidak gentar oleh ancaman, dan tidak silau oleh gemerlap harta yang haram. Ia adalah cinta yang lama dinantikan, yang kehadirannya tidak memerlukan pengumuman resmi dari otoritas manapun. Karena alam semesta sendiri yang akan menyambutnya dengan harmoni yang luar biasa. Ingatlah, wahai anak cucu Adam, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pondasi kezaliman hanyalah istana pasir yang akan rata disapu ombak waktu.
Janganlah kalian menggantungkan harapan pada manusia yang hatinya telah tertutup oleh debu duniawi. Melainkan carilah Ia yang hatinya senantiasa terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan. Perjalanan mencari keadilan di negeri ini terasa seperti meniti seutas benang di atas jurang yang dalam, di mana setiap langkah kita selalu dibayangi oleh ketakutan akan rekayasa dan manipulasi. Ketika sebuah institusi besar yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru terseret dalam pusaran skandal yang memalukan, kita menyadari bahwa sistem yang kita agungkan selama ini sedang mengalami sakaratul maut. Kekecewaan yang mendalam membuat banyak orang merasa lebih baik jika sistem tersebut ditiadakan sama sekali. Sebuah ekspresi keputusasaan yang lahir dari rasa cinta yang dihianati berkali-kali. Dalam situasi seperti inilah, kerinduan akan sosok pemimpin yang memiliki integritas tanpa celah menjadi sebuah kebutuhan spiritual yang mendesak. Satrio Piningit yang kita bicarakan bukanlah tentang ramalan mistis yang jauh dari logika, melainkan tentang bangkitnya kesadaran kolektif manusia untuk kembali pada fitrahnya. Ia adalah simbol dari kekuatan rakyat yang selama ini diam, namun memiliki daya dobrak yang tak terhingga ketika mereka bersatu dalam frekuensi kejujuran yang sama. Ia adalah romansa spiritual antara umat yang haus akan kedamaian dan keadilan sejati yang selama ini hanya menjadi hiasan di lembaran konstitusi tanpa pernah dirasakan manfaatnya secara nyata. Kehadirannya adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang terzolimi. Meskipun pertolongan itu datang dalam bentuk yang tak terduga dan melalui jalan yang penuh liku. Wahai kalian yang merasa kecil dan tak berdaya, ketahuilah bahwa tetesan air yang konsisten sanggup melubangi batu yang paling keras sekalipun. Jangan pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Meski suara kalian hanya terdengar seperti bisikan di tengah badai, karena setiap getaran jujur akan bergema hingga ke arsi. Setiap kali kita melihat berita tentang penyalahgunaan wewenang atau penghilangan barang bukti yang dilakukan secara sistematis, hati kita seakan tersayat oleh sembilu ketidakadilan. Bagaimana mungkin sebuah negara besar bisa membiarkan citranya hancur berkeping-keping di mata dunia, hanya demi menutupi borok beberapa individu yang merasa kebal hukum? Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan hukum teknis, melainkan sudah menyentuh ranah eksistensial tentang jati diri kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Kita merindukan seorang sosok yang mampu membasuh muka pertiwi yang kusam ini dengan air kejujuran, sehingga kita bisa kembali berdiri tegak di kancah internasional tanpa harus menanggung rasa malu yang mendalam. Satrio Piningit bekerja dalam kesunyian. Ia membangun kembali puing-puing kepercayaan masyarakat yang telah hancur dengan batu bata ketulusan. Ia tidak butuh kamera untuk merekam kebaikannya, karena ia tahu bahwa catatan langit jauh lebih akurat daripada algoritma media sosial yang penuh dengan kepalsuan. Hubungan antara dirinya dan rakyat adalah hubungan cinta yang murni, bukan hubungan transaksional antara pemberi janji dan penerima bantuan. Ia hadir untuk memberi, bukan untuk mengambil, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah yang membuatnya begitu dirindukan, sebuah sosok yang kehadirannya mampu menggetarkan seluruh alam semesta. Karena ia membawa frekuensi keilahian ke dalam realitas dunia yang kasar ini. Apabila kalian melihat ketidakadilan tegak berdiri di depan mata, janganlah kalian memalingkan wajah karena takut. Sebab diamnya orang baik adalah bahan bakar bagi suburnya kejahatan. Berdirilah dengan tegak, meski kalian sendirian, karena di belakangmu ada barisan tak terlihat yang dipimpin oleh Sang Pembawa cahaya kebenaran. Kita harus menyadari bahwa krisis yang kita hadapi saat ini adalah krisis kepercayaan yang sangat akut terhadap aparat penegak hukum yang jika tidak segera dibenahi akan membawa kita pada anarki yang mengerikan. Tuntutan untuk membubarkan lembaga-lembaga tertentu sebenarnya adalah sebuah seruan darurat agar dilakukan pembersihan besar-besaran, sebuah keinginan untuk melahirkan kembali institusi yang benar-benar bersih dan berwibawa. Satrio Piningit dalam konteks ini adalah semangat pembaruan itu sendiri. Ia adalah api yang membakar jerami-jerami busuk agar dari abunya bisa tumbuh tunas-tunas baru yang lebih segar dan kuat.
Ia adalah harapan yang tetap menyala di tengah kegelapan. Sebuah janji bahwa fajar keadilan pasti akan tiba, seberapa lama pun malam mencoba menahannya. Setiap manusia yang rendah hati dan teguh pada nuraninya sebenarnya memikul sebagian dari beban Satrio Piningit. Karena ia bukan hanya satu orang, melainkan sebuah jiwa kolektif yang bangkit dari penderitaan. Ketika kamu memilih untuk tidak ikut serta dalam arus korupsi, ketika kamu berani berkata jujur meskipun itu pahit, disitulah kehadiran sosok agung itu mulai terasa dalam nadimu. Ia adalah energi yang mengalir dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih. Sebuah kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan hanya dengan satu sentuhan kelembutan hati. Jika bukan karena rahmat Tuhan, tentu kita sudah binasa dalam kesedihan yang tak berujung. Maka bersyukurlah kalian yang masih diberikan air mata untuk menangisi ketidakadilan. Air mata itu adalah embun yang akan menyuburkan tanah tempat tumbuhnya pohon kedamaian di masa depan. Masyarakat kita sudah terlalu sering disuguhi drama-drama hukum yang tidak masuk akal, di mana pelaku kejahatan bisa melenggang bebas sementara korban justru dikriminalisasi. Hal ini menciptakan luka batin kolektif yang sangat dalam, sebuah trauma yang membuat kita sulit untuk percaya pada siapapun yang mengenakan seragam otoritas. Namun, Satrio Piningit datang bukan untuk menambah luka itu, melainkan untuk membalutnya dengan kasih sayang yang tulus. Ia memberikan kepastian di tengah ketidakpastian dan memberikan arah di tengah kebingungan yang melanda bangsa ini. Ia adalah kompas moral yang akan menuntun kita keluar dari labirin kebohongan yang sengaja diciptakan oleh mereka yang ingin tetap berkuasa dengan cara-cara yang kotor. Janganlah kalian melihat Satrio Piningit dari kacamata duniawi yang sempit. Karena ia adalah entitas yang melampaui batasan fisik dan jabatan. Ia adalah kebenaran itu sendiri yang sedang menyamar sebagai orang biasa, agar ia bisa merasakan langsung denyut nadi penderitaan rakyatnya tanpa ada sekat protokol yang kaku. Perjalanan menantinya adalah perjalanan menyucikan hati kita masing-masing, agar ketika ia benar-benar menampakkan diri secara nyata, kita sudah memiliki frekuensi yang sama dengannya untuk membangun kembali peradaban yang berlandaskan pada cinta dan keadilan. Setiap detik penantian adalah ruang untuk melakukan refleksi diri. Sudah sejauh mana kita menjaga nurani kita agar tidak ikut terkontaminasi oleh rusaknya sistem di sekitar kita? Kehadiran Satrio Piningit adalah sebuah kepastian hukum alam, seperti pasti datangnya siang setelah malam. Namun pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap untuk berdiri di bawah cahayanya tanpa merasa terbakar oleh dosa-dosa kita sendiri? Marilah kita terus memelihara api harapan ini. Karena hanya dengan harapanlah kita bisa bertahan melewati lorong gelap yang bernama ketidakadilan ini, hingga kita sampai di ujung jalan yang penuh dengan kemuliaan. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang dipanjatkan oleh hati yang remuk. Karena doa itulah yang akan menjadi anak panah yang melesat tepat sasaran menuju jantung kezaliman. Bersabarlah, karena sesungguhnya janji Tuhan adalah benar dan tidak akan pernah diingkari oleh waktu. Kehancuran citra negara akibat ulah segelintir oknum yang mempermainkan hukum harus segera dihentikan dengan tindakan yang nyata dan tegas. Bukan hanya dengan retorika di atas kertas. Kita butuh sebuah revolusi kesadaran, di mana nilai-nilai kejujuran ditempatkan di atas segala-galanya, jauh melampaui kepentingan golongan atau instansi. Satrio Piningit adalah inspirasi bagi setiap individu untuk berani melakukan perubahan dari diri sendiri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Ia adalah cahaya yang menembus celah-celah dinding penjara ketidakadilan. Memberitahu kita bahwa kebebasan sejati hanya bisa diraih jika kita berani memerdekakan diri dari belenggu ketakutan. Dunia internasional sedang memperhatikan bagaimana bangsa ini menyelesaikan kemelut internalnya. Apakah kita akan tenggelam dalam kehinaan atau bangkit sebagai bangsa yang pemenang? Kehadiran Satrio Piningit memberikan optimisme bahwa kita masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi mercusuar keadilan bagi bangsa-bangsa lain.
Ia adalah sosok yang akan mengembalikan martabat Nusantara di mata dunia. Bukan dengan pamer kekuatan militer, melainkan dengan pamer kemuliaan akhlak dan supremasi hukum yang benar-benar adil tanpa pandang bulu. Ketahuilah bahwa mereka yang menanam benih kebohongan akan memanen badai kehancuran bagi dirinya sendiri. Sedangkan mereka yang setia pada kebenaran akan mewarisi bumi yang penuh berkah. Janganlah terpesona oleh kemenangan sesaat yang diraih dengan cara yang menjijikkan. Karena akhir yang indah hanya milik orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan kerinduan kita akan Satrio Piningit sebagai bahan bakar untuk terus berjuang melawan segala bentuk penindasan dan rekayasa hukum yang ada di depan mata. Jangan biarkan rasa frustrasi kita terhadap lembaga penegak hukum membuat kita kehilangan pegangan hidup, melainkan jadikan itu sebagai cambuk untuk menuntut perbaikan yang lebih fundamental. Sosok misterius yang kita nantikan itu sebenarnya sedang memperhatikan setiap tindakan kita, menguji kesabaran dan kesetiaan kita pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Kehadirannya yang tanpa suara namun menggetarkan adalah sebuah pengingat bahwa keadilan tidak akan pernah bisa dibungkam selamanya. Ia akan meledak dalam bentuk yang paling agung ketika saatnya tiba. Penantian ini bukan tentang pasif menunggu keajaiban jatuh dari langit, melainkan tentang aktif mempersiapkan diri dan lingkungan agar layak menyambut sang pembawa perubahan. Satrio Piningit adalah manifestasi dari doa-doa panjang yang kita panjatkan di sepertiga malam. Sebuah jawaban atas segala ketidakadilan yang kita saksikan dan kita alami sendiri. Ia adalah cinta yang paling tulus, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di tengah medan peperangan antara kebenaran dan kebatilan yang sedang berkecamuk hebat saat ini. Wahai sahabatku, janganlah kalian menjadi bagian dari kerumunan yang bersorak atas kekalahan orang benar. Melainkan jadilah pejuang sunyi yang tetap teguh memegang prinsip meski seluruh dunia mencibirmu. Sebab di mata Sang Pencipta, satu tindakan jujur jauh lebih berharga daripada 1000 kemenangan yang penuh dengan tipu daya. Saat-saat seperti ini adalah saat di mana kita harus memperkuat tali silaturahmi dan solidaritas antar sesama anak bangsa, agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan hukum ini. Satrio Piningit adalah simbol persatuan yang sejati, yang mampu merangkul semua golongan tanpa membedakan latar belakang, asalkan mereka memiliki hati yang jernih dan niat yang luhur. Mari kita tatap masa depan dengan penuh keyakinan bahwa kegelapan ini pasti akan berlalu, dan cahaya keadilan yang dibawa oleh Sang Utusan akan menerangi setiap sudut Nusantara yang kita cintai ini. Kehadiran sosok yang bijaksana dan teguh pada nurani ini adalah sebuah kepastian yang tak terbantahkan, karena ia adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk memulihkan keseimbangan di muka bumi. Ketika hukum manusia telah gagal total, hukum alam akan mengambil alih, dan Satrio Piningit adalah instrumen utama dalam proses restorasi tersebut. Ia adalah embun pagi yang akan menghapus dahaga kita akan kebenaran, sebuah pelukan hangat yang akan menyembuhkan luka-luka sejarah yang telah lama menganga di dada Pertiwi. Jadilah seperti pohon yang tetap memberikan naungan bahkan kepada mereka yang hendak menebangnya. Karena kemuliaan jiwa tidak ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukanmu, melainkan oleh bagaimana kamu merespon setiap ujian dengan penuh kebijakan. Itulah ciri utama dari mereka yang berhak disebut sebagai pengikut Sang Pembawa Keadilan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap berdiri tegak di barisan kebenaran hingga saat pertemuan yang agung itu tiba. Jangan biarkan keputusasaan merenggut cahaya di matamu, karena selama masih ada satu orang jujur di dunia ini, maka harapan akan datangnya Satrio Piningit tetap akan menyala dengan benderang. Teruslah berjalan dengan penuh martabat, karena kamu adalah bagian dari romansa spiritual yang akan mengubah wajah dunia ini menjadi lebih baik dan lebih adil. Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam meniti jalan yang penuh duri ini, dan izinkanlah kami menjadi saksi atas tegaknya keadilan MU melalui tangan-tangan yang Engkau ridhai. Kami merindukan sebuah negeri di mana hukum dijunjung tinggi bukan karena ketakutan,
melainkan karena cinta akan kebenaran yang sejati. Menurut Anda, di tengah banyaknya rekayasa hukum yang kita saksikan hari ini, sifat apa yang paling mendesak untuk dimiliki oleh seorang pemimpin agar layak disebut sebagai Satrio Piningit? Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau berlebihan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.